Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang balita berusia 18 tahun tewas tertimpa tembok rumah yang ambruk dihantam longsor Talut. Aksi heroik seorang penjaga perlintasan kereta api di Pemalang selamatkan seorang perempuan yang mencoba mengakhiri hidup dengan jalan pintas. Paket pangan cegah stunting begitu dinanti, warga kurang mampu di Cilacap rela antre dan berdesakan dapatkan telur dan daging ayam. Belasan rumah di desa Dadapayam Suruh, Kabupaten Semarang terbakar. Diduga api berasal dari lilin karena sebelum kebakaran terjadi, listrik di desa tersebut padam. Info saat ini. Sabtu malam sebanyak 13 rumah di Dusun Jangglengan, Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang ludes terbakar. Pemadam dibantu warga sekitar berupaya memadamkan api. Damkar mengerahkan mobil, namun apa daya karena angin kencang serta banyak material bangunan yang terbuat dari kayu, api sulit dipadamkan. Pemadam kebakaran juga kesulitan saat proses pemadaman karena jalan menuju lokasi kebakaran sempit serta sumber air yang jauh. Hingga minggu dini hari, damkar dan warga masih berjibaku dengan kebakaran. Kebakaran terjadi sekitar pukul 8 malam. Diduga api berasal dari lilin yang menyambar ke salah satu bangunan rumah. Karena saat kebakaran, listrik di wilayah ini padam. Tadi kan mati lampu, habis itu nyalakan lilin. Terus langsung terbakar gitu ya? Ya. Langsung terbakar. Tadi kejadian jam berapa tadi Pak? Perkiraan tadi jam 8 malam. Terus tadi Pak ada berapa rumah Pak? Bangunannya ada 13. 13 ya Pak ya? Ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun 31 orang kehilangan tempat tinggal. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Seorang warga hanyut terbawa arus Sungai Bengawan Solo saat sedang memancing ikan di Melale, Sragen. Korban ditemukan sudah meninggal dunia dalam posisi mengambang sehari kemudian, tidak jauh dari lokasi korban tenggelam. Tangis pecah begitu korban bernama Sriono tiba di rumah keluarga di desa Sambung Macan, Sragen. Istri korban nyaris pingsan menyaksikan orang yang dicintainya pulang sudah tak bernyawa. Korban ditemukan Sabtu pagi setelah dinyatakan tenggelam sejak hari Kamis. Tim BPBD gabungan menemukan korban dalam kondisi mengapung, tidak jauh dari lokasi korban tenggelam. Diduga korban tidak bisa berenang saat terpeleset ke sungai karena jasad ditemukan hanya 9 meter dari lokasi korban tenggelam. Korban sudah dalam keadaan mengapung. Pantauan rekan-rekan tim SAR, BPBD dan rekan-rekan dari Koramil Polri langsung bisa mengetahui keadaan korban yang sudah mengapung, langsung dievakuasi. Jenazah langsung dimakamkan di pemakaman desa setempat. Korban bernama Sriono tenggelam di aliran Sungai Bengawan Solo di Desa Melale, Kecamatan Jenar, Sragen, Kamis malam. Korban terbawa arus Sungai Bengawan Solo saat sedang memancing ikan. Tim BPBD gabungan bersama warga langsung menyisir aliran sungai dengan perahu karet. Diduga korban terpeleset ke sungai saat berdiri di atas batu. Naas, saat bersamaan arus sungai cukup besar sehingga korban hanyut. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Seorang balita berusia 18 bulan di Kecamatan Ngemplak Boyolali meninggal dunia akibat tertimpa rumah yang ambruk dihantam longsor talut pondasi. Petaka datang saat hujan disertai angin kencang. Korban tertimpa saat sedang menyusui. Bencana longsor talut rumah milik warga di Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak Boyolali berakhir duka. Seorang balita berusia 18 bulan meninggal dunia karena rumahnya tertimpa longsor talut.
Peristiwa naas terjadi saat korban dalam pangkuan ibunya, Ratna Kristiani. Saat itu korban sedang menyusui. Tiba-tiba saja rumah ambruk setelah dihantam longsor talut, pondasi rumah sepanjang 2 meter dan tinggi 3 meter. Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur sehari sebelumnya, sedangkan ibu korban menderita luka-luka dan kini masih dirawat di rumah sakit. Pada waktu kejadian itu namanya bencana, anak dan ibunya berada di ruangan sini, tahu-tahu ada musibah gempa tersebut dan kemudian anak balita tersebut langsung meninggal di lokasi rumah sini dan ibunya itu luka-luka kemudian dibawa ke rumah sakit Banyubening. Polisi kini masih menyelidiki kasus jebolnya talut dengan meminta keterangan ke pengembang perumahan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Petugas penjaga perlintasan kereta api di Pemalang patut diapresiasi sebab ia telah menyelamatkan seorang perempuan yang hendak mengakhiri hidup saat kereta melintas. Diduga perempuan tersebut mengalami depresi. Seorang perempuan yang membawa sepeda motor tiba-tiba berhenti di perlintasan kereta Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Pemalang. Perempuan ini kemudian turun dari kendaraannya dan berjalan di atas rel kereta saat satu kereta hendak melintas. Beruntungnya ada petugas penjaga perlintasan yang melihat tindakan nekat perempuan. Petugas langsung menariknya ke dalam pos penjagaan. Perempuan dan sepeda motornya hanya berjarak 300 meter dari kereta dapat diselamatkan. Saya yang ada di dalam pos refleks turun mengamankan mbak-mbak dan motornya langsung ke samping dan memasukkan mbaknya ke dalam pos agar posisi aman gitu, Pak. Terus mbak-mbaknya kondisinya gimana, Mas? Mbak-mbaknya kondisinya menangis, histeris dan teriak-teriak gitu, Pak. Perempuan ini diduga depresi sehingga ia mencoba mengakhiri hidupnya di atas rel kereta api. Ia diduga depresi lantaran masalah keluarga. Korban juga sempat cekcok dengan suaminya saat dijemput di pos penjagaan. Mencoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.